Menikah itu secara umum adalah momen yang sangat membahagiakan, tapi nggak jarang kita mendengar cerita tentang pasangan yang malah kesulitan secara finansial setelah sah menjadi suami istri. Bukannya mau nakut-nakutin, tapi realitanya membangun rumah tangga itu butuh persiapan mental dan juga persiapan finansial. Berikut adalah 8 alasan kenapa problem finansial bisa terjadi setelah pernikahan dan apa tips untuk menghadapinya. Kesalahan yang pertama adalah terjebak gengsi pesta pernikahan yang megah. Jadi, banyak pasangan yang merasa harus mengadakan pesta mewah demi validasi sosial atau sekedar nggak enak sama omongan tetangga. Walaupun kita mau hemat, bisa jadi orang tua kita atau orang tua pasangan kita yang pengen mewah-mewahan. Akibatnya, tabungan yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun habis dalam waktu 1-2 hari, atau lebih parah, mereka memulai hidup baru dengan tumpukan hutang yang belum lunas. Kondisi ini membuat awal pernikahan menjadi penuh tekanan karena kalian harus fokus membayar cicilan pesta dan bukannya menabung untuk masa depan. Padahal, esensi pernikahan itu ada pada kehidupan setelah sah, bukan hanya di dekorasi yang hanya bertahan beberapa jam doang. Makanya, tipsnya adalah fokus pada akad atau pemberkatan yang intim. Buat anggaran yang masuk akal dan jangan memaksakan diri untuk berhutang hanya demi gengsi pesta pernikahan yang mewah. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kurangnya komunikasi terbuka soal keuangan. Jadi, seringkali pasangan itu merasa tabu atau sungkan untuk membahas gaji, utang bawaan, atau gaya hidup masing-masing sebelum menikah. Akibatnya, setelah sah dan tinggal bareng, kalian baru kaget melihat tagihan kartu kredit pasangan atau kaget karena ternyata pengeluaran mereka jauh lebih besar daripada pemasukan gabungan keluarga. Tanpa transparansi, mustahil bisa membuat rencana keuangan yang solid. Tidak terbukaan ini juga biasanya memicu pertengkaran yang tidak hanya merusak hubungan, tapi juga membuat manajemen keuangan jadi berantakan karena masing-masing jalan sendiri. Tipsnya adalah kalau kalian sudah punya pasangan yang kira-kira sudah mulai serius, mulailah terbuka dan membicarakan mengenai berapa penghasilan, cicilan yang dimiliki, dan apa ekspektasi finansial masing-masing ke depannya. Tentukan juga kira-kira kalau memang akan berumah tangga, itu rumah tangganya akan seperti apa? Apakah yang akan berhemat habis-habisan, ataukah akan yang mewah, atau ternyata mungkin sama-sama harus belajar soal mengelola finansial juga. Dan itu harus dibicarakan sejak sebelum pernikahan. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah gaya hidup yang mendadak jadi konsumtif. Ada fenomena yang menarik di mana beberapa pasangan itu merasa perlu merayakan status baru mereka dengan belanja barang-barang rumah tangga yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan. Mungkin kalian merasa harus punya furniture yang estetik atau mau upgrade gadget supaya terlihat sebagai pasangan yang mapan di media sosial. Kebiasaan ini kalau nggak dikendalikan bisa menguras arus kas bulanan kalian dengan cepat. Uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk dana darurat atau investasi malah habis untuk barang-barang konsumtif yang nilainya terus turun seiring waktu. Tipsnya, tetapkan skala prioritas antara keinginan dan kebutuhan. Tunggu misalnya 30 hari sebelum membeli barang yang mahal untuk memastikan itu bukan nafsu sesaat. Kemudian kesalahan yang keempat adalah menjadi korban fenomena sandwich generation. Jadi, banyak pasangan yang setelah menikah masih harus menanggung beban finansial orang tua atau saudara lainnya di tengah biaya hidup sendiri yang mulai meningkat. Tanpa perencanaan yang matang, kalian akan merasa kesulitan karena uang gaji selalu habis untuk membantu keluarga besar, bahkan sebelum sempat ditabung. Membantu keluarga itu mulia, tapi kalau tidak punya batasan yang jelas yang didefinisikan sebelum menikah, ini bisa menjadi bumerang untuk ekonomi rumah tangga kalian. Hal ini sering membuat pasangan baru merasa tidak punya uang sisa untuk membangun aset pribadi karena keran pengeluarannya bocor kemana-mana. Tipsnya adalah sisihkan anggaran khusus untuk membantu keluarga secara tetap dan diskusikan batasannya dengan pasangan sebelum menikah. Pastikan kebutuhan inti rumah tangga kalian sudah terpenuhi sebelum membantu yang lain. Kemudian kesalahan yang kelima adalah belum punya dana darurat yang cukup. Jadi kehidupan setelah menikah itu penuh dengan ketidakpastian ya, mulai dari biaya rumah sakit, perbaikan rumah, sampai resiko kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang meremehkan dana darurat dan memilih menghabiskan uangnya untuk liburan atau hobi karena merasa penghasilan bulanannya masih aman. Tapi begitu ada kejadian atau musibah yang tidak terduga, kalian akan panik karena tidak punya pegangan uang tunai. Akhirnya, banyak yang memilih untuk pinjam uang ke sana-sini atau bahkan
Kemudian pinjam ke pinjaman online yang bunganya mencekik yang membuat keuangan kalian makin terpuruk. Makanya, mulailah membangun dana darurat minimal 6-12 bulan pengeluaran. Simpan di instrumen yang liquid tapi terpisah dari rekening belanja harian. Kemudian kesalahan yang keenam adalah kelahiran anak tanpa persiapan biaya. Di mana-mana yang punya anak itu memang rezeki ya, tapi secara finansial kenyataannya anak itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari periksa kehamilan, proses kelahiran, bahkan sampai setelah anaknya sudah mulai bisa sekolah dan segala macam. Banyak pasangan yang terlalu fokus hanya untuk punya anaknya, tapi lupa untuk menghitung dengan detail biaya popok, susu, imunisasi, hingga persiapan dana pendidikan sejak dini. Kalau tidak dipersiapkan dari jauh-jauh hari, pengeluaran untuk anak bisa membuat tabungan kalian terkuras dalam sekejap. Tekanan finansial ini akan membuat kehidupan menjadi stres ya, terutama setelah kebutuhan anak itu mulai bentrok dengan kebutuhan cicilan rumah tangga atau biaya operasional harian lainnya. Tipsnya adalah buat tabungan khusus anak sejak kalian mulai merencanakan kehamilan, bahkan sebelum menikah. Riset biaya persalinan dan juga sekolah sejak dini supaya kalian tidak kaget dengan angka yang terus naik setiap tahunnya. Mungkin ada yang bilang, ya Mbak kan anak bawa rezekinya sendiri. Betul, memang setuju banget bahwa anak itu membawa rezeki sendiri. Tapi meski demikian, kita sebagai manusia wajib untuk berusaha dan mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya anaknya juga nanti bisa terurus dengan layak ya. Kemudian kesalahan yang ketujuh adalah terlalu berani mengambil cicilan besar. Ini banyak ya pasangan baru yang merasa harus langsung punya rumah atau harus langsung punya mobil mewah lewat jalur kredit, tapi cicilannya memakan lebih dari 50% gaji gabungan. Kalian mungkin merasa mampu pada awal-awal, tapi kalau tanpa perhitungan yang matang, cicilan ini bisa mencekik gaya hidup kalian selama bertahun-tahun ke depan. Hidup hanya untuk bayar cicilan itu nggak enak banget loh, apalagi kalau salah satu dari kalian kehilangan pekerjaan. Itu struktur keuangan keluarga bisa langsung runtuh dan berisiko kehilangan aset yang kalian beli, entah itu mobil, rumah, dan sebagainya. Makanya, pastikan total cicilan utang kalian itu sebaiknya tidak lebih dari 30% total pendapatan. Lebih baik mulai dari rumah yang kecil dulu atau kendaraan yang sederhana dulu daripada langsung mengambil beban yang terlalu berat. Kemudian kesalahan yang ke-8 adalah tidak memiliki asuransi yang cukup. Jadi banyak pasangan yang menganggap asuransi itu hanya buang-buang uang premi setiap bulannya. Tapi di saat salah satu pencari nafkah sakit keras atau mengalami kecelakaan, tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun itu bisa langsung habis dalam hitungan minggu hanya untuk membayar biaya medis. Tanpa perlindungan yang tepat, satu musibah kesehatan saja bisa mengubah status ekonomi kalian dari menengah menjadi jatuh miskin. Ini adalah masalah yang harus kalian pertimbangkan dan pikirkan jauh-jauh hari. Jaring pengaman itu sangat krusial untuk menjaga stabilitas finansial keluarga jangka panjang. Tipsnya, minimal banget. Coba miliki BPJS Kesehatan yang aktif atau asuransi kesehatan swasta kalau budgetnya memungkinkan. Kalau kalian adalah pencari nafkah utama, pertimbangkan juga untuk punya asuransi jiwa. Gimana, kalian punya tips lain nggak? Apa saja yang biasanya menyebabkan masalah keuangan setelah menikah? Silakan komentar di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!